Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Box Movie. Wah, senang sekali dong, Mimin siap temani lagi dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan membawakan salah satu alur film yang dibintangi oleh Meguri yang berjudul Please Forgive Me. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang bekerja sebagai customer service di sebuah biro konsultasi via telepon. Dia bernama Yamamoto nih movie lovers. Pekerjaan dia itu tentu saja melayani konsultasi serta memberikan informasi kepada setiap customer yang menelpon. Tapi di suatu hari, Yamamoto ini karena terlalu simpati malah justru membuatnya melayani salah satu customer lewat bertatap muka. Wah, kira-kira apa nih yang terjadi movie lovers? Oke, biar nggak makin penasaran gimana sih cerita selengkapnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan Yamamoto yang sedang sibuk bekerja sebagai customer service nih movie lovers. Hari itu, ia menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Takahashi. Di awal telepon, si Takahashi terdengar sangat gugup karena tidak tahu harus memulai dari mana. Yamamoto sendiri tetap melayaninya dengan ramah. Dan pada akhirnya, Takahashi pun mulai menceritakan keluh kesah tentang kehidupan serta keluarganya. Ia mengatakan bahwa sudah berusaha keras, akan tetapi ketika dia mendapat masalah tidak seorang teman pun yang bisa ia hubungi. Bahkan keluarganya sendiri pun pergi meninggalkannya, termasuk istri dan juga anaknya. Mereka sudah tidak ingin bertemu, ucapnya. Karena hal itulah, dia menelpon di biro konsultasi di mana Yamamoto bekerja. Ia hanya ingin didengar. Yamamoto terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk customernya itu. Singkat cerita, pada malam hari di mana Yamamoto terlihat sedang makan malam bersama suaminya. Rupanya di situ Yamamoto menceritakan kepada suaminya itu tentang masalah customer yang ia layani tadi. Ia merasa iba dengan masalah yang sedang dihadapi laki-laki itu. Suami Yamamoto sendiri lantas memberi saran kepada istrinya itu untuk tetap melayani dengan baik, serta memberi masukan agar laki-laki tersebut tidak terus berlarut-larut dan mampu dalam menghadapi masalahnya. Keesokan paginya, Yamamoto seperti biasa pergi bekerja dengan semangat yang tinggi di movie lovers. Lalu ketika ia sudah standby di meja kerja, tidak lama dari itu ada telepon masuk yang ternyata itu adalah laki-laki yang menelpon juga kemarin. Karena penasaran, Yamamoto langsung bertanya bagaimana keadaannya sekarang. Rupanya, Takahashi ini berterima kasih kepada Yamamoto karena sudah mau mendengarkan keluh kesahnya kemarin. Bahkan Takahashi ini rupanya ingin bertemu untuk curhat lagi secara langsung, ucapnya. Yamamoto sendiri terlihat terkejut mendengarnya. Namun ia menolaknya dengan halus dengan mengatakan tidak bisa, karena ia hanya melayani konsultasi via telepon saja. Namun Takahashi ini terdengar terus memaksa dengan mengatakan bahwa ia akan datang langsung ke kantor Yamamoto. Yamamoto yang masih kaget mendengar respon customernya itu langsung menutup teleponnya nih movie lovers. Dan di keesokan harinya, laki-laki itu beneran datang ke kantor Yamamoto nih movie lovers. Ia disambut oleh rekannya Yamamoto. Di situ, Takahashi mengatakan langsung bahwa ia ingin bertemu dengan Yamamoto. Dan pada akhirnya, Takahashi ini pun bertemu dengannya. Di situ, ia meminta maaf karena tetap datang ke kantor Yamamoto tanpa persetujuannya.
Takahashi ini menjelaskan ulang lebih detail lagi kepada Yamamoto bahwa sebenarnya ia ingin mencari pekerjaan yang baru. Akan tetapi itu semua lenyap karena istri dan anaknya malah meninggalkannya. Ia juga berkata tidak punya teman dan hanya Yamamoto lah yang mau mendengarkannya gitu nih Movie Lovers. Keesokan paginya, ketika Yamamoto dan suaminya yang sama-sama hendak pergi bekerja itu pun saling berpamitan. Mereka sekaligus memberitahukan baik Yamamoto maupun suaminya itu bahwa hari ini pulangnya sama-sama akan telat karena ada lembur kerja. Lalu, sesampainya Yamamoto di kantor, ia terlihat sedang sarapan bersama rekan kerjanya. Mereka sambil ngobrol-ngobrol gitu nih Movie Lovers. Di mana rekan kerjanya Yamamoto ini sempat menanyakan bagaimana keadaan si Takahashi yang kemarin datang. Yamamoto pun menjelaskan bahwa ia khawatir karena si Takahashi ini terlihat masih sangat stres dan banyak melamun ucapnya. Singkat cerita, pada sore harinya satu persatu rekan kerjanya Yamamoto terlihat pulang gitu nih Movie Lovers. Semua pelayanan pun sudah tutup. Hanya Yamamoto yang masih berada di kantor karena harus membuat laporan bulanan. Lalu 1 jam kemudian pekerjaan Yamamoto pun selesai. Ia pun bergegas untuk pulang. Namun ketika ia hendak keluar dari kantornya, Yamamoto pun kaget karena ternyata ada si Takahashi di depan. Ia bahkan masuk ke dalam karena pintunya terbuka dan berpikir bahwa Yamamoto masih bekerja ucapnya. Yamamoto sendiri pun memberitahunya bahwa kantor sudah tutup dan pekerjaannya pun sudah selesai. Ia juga mengatakan jika Takahashi mau konsultasi lagi datanglah di hari Senin karena di situ Yamamoto mau pulang. Si Takahashi ini mengiyakan, akan tetapi ia pingin curhat sebentar ucapnya. Dan tanpa persetujuan Yamamoto, si Takahashi ini langsung nyelonong masuk aja nih Movie Lovers. Takahashi ini rupanya terus memaksa karena merasa iba dan gak tega melihat keadaan si Takahashi ini. Yamamoto pun menurutinya, di mana Takahashi ini pun berkata bahwa ia sangat merindukan anaknya. Jadi dia itu ingin bertemu, namun hari itu tidak diizinkan istrinya karena sudah tidak ingin bertemu lagi dengan si Takahashi. Tiba-tiba ia tertunduk dan menangis gitu nih Movie Lovers. Karena kasihan, Yamamoto pun mencoba mendekati dan menenangkan Takahashi. Tapi rupanya disitulah awal kemalangan Yamamoto. Karena kerinduan kepada istrinya juga yang tak tersampaikan itu membuat Takahashi tidak tahu harus berbuat apa. Lama-lama ia malah memaksa Yamamoto untuk cangkul-mencangkul gitu nih Movie Lovers. Tentu saja Yamamoto pun menolak, akan tetapi Takahashi terus tancap gas, tidak menghiraukan Yamamoto yang berteriak meminta tolong. Setelah Takahashi selesai meluapkan semua, Yamamoto terlihat shock karena tidak menyangka customernya akan berbuat itu kepadanya. Yamamoto ini terlihat mengirim pesan kepada suaminya untuk tidak menunggunya karena ia beralasan bahwa pekerjaannya belum selesai. Keesokan harinya, Yamamoto berusaha bekerja lagi seperti biasa. Rekan kerjanya malah menanyakan Takahashi. Teman Yamamoto bahkan menyanjungnya bahwa ia hebat, sudah berhasil dan membuat Takahashi berhenti menelpon. Padahal rekan kerja Yamamoto itu ingin bertemu lagi dengan Takahashi. Yamamoto yang mendengarnya hanya tersenyum gitu di Movie Lovers. Setelah beberapa saat, Yamamoto ini pergi ke toilet. Tanpa ia sadari ternyata ada Takahashi yang diam-diam menghampirinya. Dan rupanya memaksa Yamamoto untuk melakukan aksi mantap-mantap lagi.
Yamamoto hanya bisa pasrah ketika kejadian itu terus berulang di lain hari. Karena Takahashi ini lagi-lagi langsung menghampiri dan memaksanya. Haduh, kasihan ya. Tapi ternyata dari kebiasaan Takahashi itu yang terus berulang-ulang di lain hari dan tempat, lambat laun membuat Yamamoto ini menjadi nyaman dan terbiasa. Aduh, ini gimana tuh Movie Lovers? Awalnya nolak-nolak, pada akhirnya malah keterusan bertindak. Namun, hal tersebut rupanya membuat Yamamoto beda sikap ketika bersama suaminya. Ia terlihat melamun ketika makan bersama. Tentu hal tersebut membuat suami Yamamoto bertanya kenapa dan ada apa dengan sikapnya yang aneh. Yamamoto pun berdalih bahwa dia baik-baik saja dan hanya ada pekerjaan di kantornya yang membuat stres. Tapi ia bahkan meyakinkan suaminya itu bahwa dia akan tetap bekerja. Ya, padahal dia yang dikerjain ya Movie Lovers. Film ini pun ditutup dengan Yamamoto yang rupanya keterusan menjalin hubungan dengan Takahashi tanpa ada seorang pun yang curiga. Ia bahkan sudah sukarela tanpa paksaan lagi ketika Takahashi minta jatah mantap-mantap. Dan film pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Itu artinya Mimin harus pamit nih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.